Halo semuanya, pernah kebayang nggak gimana rentetan protes di jalanan Eropa bisa berujung pada sebuah operasi pencegatan maritim yang super menegangkan di tengah Laut Mediterania? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah tuntas krisis tersebut. Kita akan lihat gimana ketegangan geopolitik global dan aksi kemanusiaan warga sipil saling berbenturan di lapangan. Yuk, langsung aja kita mulai. Biar gampang ngikutinnya, kita punya 5 poin utama hari ini. Mulai dari krisis regional, blokade dan misi kemanusiaan, pencegahan armada di laut, nasib para jurnalis yang ikut serta, sampai tantangan diplomasinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, krisis regional dan protes global. Kita lihat dulu gambaran besarnya ya. Untuk paham isu ini, kita harus lihat betapa kontrasnya situasi di dunia saat ini. Coba perhatikan deh, di satu sisi kita melihat unjuk kekuatan militer di tingkat negara, mulai dari keselarasan militer Amerika Serikat dan Israel, uji coba rudal Iran, sampai ada momen viral di mana seorang pembawa berita TV di sana siaran sambil pegang senapan AK-47. Benar-benar tegang. Tapi, di sisi lain, kalau kita lihat ke jalanan Berlin dan London, ada ribuan warga sipil akar rumput yang turun ke jalan. Mereka ini nuntut penghentian ekspor senjata dan menyuruhkan gencatan senjata. Jadi ada gap yang luar biasa besar antara apa yang dilakukan negara dan apa yang disuarakan warganya. Biar lebih kerasa sentimen di jalanan tuh kayak apa, dengerin deh kutipan dari salah satu demonstran di London pas momen peringatan Hari Nakba ke-78 ini. Dia bilang, mereka protes karena merasa pemerintah Inggris itu ikut memfasilitasi kelanjutan perang, bahkan berperan dalam ketegangan dengan Iran. Jadi protes ini tuh bukan cuma soal rasa kasihan, tapi kritik tajam kebijakan negara masing-masing. Lanjut ke bagian kedua. Blokade dan misi kemanusiaan. Apa sih yang sebenarnya bikin warga sipil ini sampai nekat bertindak? Jawabannya ada pada realitas memilukan di lapangan. Ini dia katalisatornya. Ada serangan yang mengenai dapur umum di Dir al-Bala yang menewaskan 3 orang relawan. Terus, terjadi kebakaran hebat di kamp pengungsian rumah sakit Al-Shifa yang menghanguskan tenda-tenda warga. Bayangin aja, ada satu keluarga dengan 5 anak yang udah piatu, mendadak kehilangan satu-satunya tempat mereka berteduh. Tragedi-tragedi kemanusiaan kayak gini nih yang akhirnya bikin dunia internasional nggak cuma protes, tapi memutuskan buat ambil tindakan langsung. Nah, dari situ kita masuk ke bagian ketiga, pencegatan armada di Laut Mediterania. Disinilah aksi langsung itu terjadi. Angka ini, 309, bukan sekedar statistik. Ini adalah jumlah peserta dari organisasi Global Summit Flotilla yang ditahan oleh pasukan Israel dari puluhan kapal yang dicegat. 309 orang dari berbagai negara yang niatnya mengantarkan bantuan langsung berhadapan dengan ketatnya blokade militer di perairan internasional. Skalanya benar-benar masif. Kalau kita lihat lini masanya, kejadian ini bergulir cepat banget kayak berpacu dengan waktu. Pagi harinya, armada masih berlayar sekitar 200 mil laut di lepas pantai Siprus. Terus jam 2 siang, Angkatan Laut Israel ngasih peringatan buat puter balik. Nah, cuma butuh waktu 1 jam, jam 3 sore intersepsi terjadi dan pasukan taktis mulai naik ke kapal-kapal itu. Puncaknya, jam 9 malam penyelenggara mengonfirmasi kalau semua komunikasi terputus total. Blank, nggak ada kabar sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, nasib para jurnalis dan aktivis. Ini bagian kemanusiaannya yang harus kita perhatikan baik-baik. Di balik aksi pencegatan besar tadi, ada nyawa dan nasib individu-individu yang sedang bertugas. Dan ternyata ada warga negara Indonesia di garda depan misi ini. Coba lihat data ini. Ada jurnalis Bambang Nuroyono di kapal Bola Rise, lalu Andre Prasetyo dan Taudi Badai Heru Rahendro di kapal Osgorluk, serta aktivis Andi Angga di kapal Joseph. Mereka ini warga sipil yang lagi ngejalanin tugas jurnalistik dan kemanusiaan, tiba-tiba terjebak di tengah lautan. Ingat jam 9 malam saat komunikasi putus tadi? Nah, tepat sebelum itu terjadi, beberapa video SOS berhasil dikirim keluar, salah satunya dari jurnalis Bambang Nuroyono ini. Di video darurat itu, dia dengan jelas bilang kalau dia diculik oleh tentara Israel dan memohon kepada pemerintah Indonesia untuk membebaskannya. Pesan ini tuh benar-benar jadi bukti dokumentasi langsung yang luar biasa genting dari atas kapal. Dan gak cuma itu, ada juga pesan SOS dari Rahendro Wibowo. Yang menarik dan sekaligus bikin merinding di sini adalah dia secara spesifik menyebut nama Presiden Prabowo Subianto. Ini nunjukin seberapa besar harapan mereka akan adanya intervensi diplomatik tingkat tinggi di detik-detik krisis tersebut. Mereka benar-benar minta diselamatkan. Tapi tunggu dulu, di tengah kepungan itu ada satu angka yang cukup mengejutkan, 15. Ternyata dilaporkan ada 15 kapal yang berhasil lolos dari pencegatan tersebut, termasuk kapal Kasri Sadabat dan Jiviro yang juga membawa relawan Indonesia. Mereka terus melanjutkan pelayarannya. Jadi secara taktis, armada ini tuh menyebar untuk memperbesar peluang mereka menembus blokade.
Terakhir, kita masuk ke bagian kelima. Tantangan diplomasi tanpa adanya hubungan resmi. Gimana cara nyelamatin mereka yang ditahan? Menghadapi krisis ini, Global Peace Convoy Indonesia atau JPC langsung gerak cepat nentuin 3 strategi. Pertama, mengecam pencegatan di perairan internasional ini sebagai tindakan ilegal. Kedua, mereka memastikan dapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Dan ketiga, ini yang paling penting, mereka harus segera memetakan rute pemulangan yang aman buat para relawan tersebut. Tapi, ini dia masalah terbesarnya. Kalian pasti sadar kan, Indonesia itu nggak punya hubungan diplomatik resmi sama Israel. Artinya apa? Ya pemerintah kita nggak bisa dong angkat telepon dan negosiasi langsung sama militer sana buat minta warga negaranya dibebasin. Situasi ini bikin proses penyelamatan jadi luar biasa rumit dan penuh rintangan. Terus solusinya gimana? Karena jalur depan ditutup, mereka harus pakai jalur belakang. Koordinasi langsung dipusatkan di kedutaan besar kita di Turki. GPCI bahkan sampai ngeberangkatin koordinator mereka, Maimun Herawati, ke Istanbul. Kenapa Istanbul? Karena dari sana mereka bisa ngebangun komunikasi mediasi lewat negara-negara ketiga kayak Turki, Yordania, dan Mesir. Benar-benar sebuah manuver diplomasi tingkat tinggi demi nyelamatin warga negara kita. Nah, dari semua rentetan peristiwa yang udah kita bahas tadi, ada satu hal penting yang harus kita pikirin bareng-bareng. Kalau melihat warga sipil dan jurnalis independen bisa dicegat secara militer sebesar ini di perairan internasional, lalu gimana masa depan bantuan kemanusiaan dan kebebasan jurnalis di zona-zona konflik yang sangat termilitarisasi ke depannya? Apakah masih ada ruang aman untuk mereka? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini ngasih kalian perspektif baru yang lebih luas ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.